Loh, Mbak bisa bayangkan tugasnya advokat dalam kasus pidana itu sebagai penasihat hukum. Iya. Kita memberi nasihat hukum. Nasihat hukum itu based on undang-undang, regulasi, peraturan, norma, seluruh asas hukum yang semua itu kita peroleh, gitu ya. Selama ini sejak saya kuliah hukum sampai sekarang itu resmi, barang yang sah. Itu yang kita beri kemudian ke klien. Kok sekarang itu jadi haram? Jadi tidak boleh. Kalau Didit ini nanti kemudian gampang ditersangkakan, siapa orang yang mau jadi advokat? Gara-gara memberi nasihat hukum, kliennya berdaya, terus dianggap menghalang-halangi. Jangan juga dong karena ada pasal itu di Undang-Undang Tipikor, terus ini sembarang digunakan. Maksud saya begini, kalau saya jadi penyidik, kemudian orang yang saya periksa sebagai saksi punya pengetahuan dan terlalu berdaya, saya sebagai penyidik harusnya tertantang dan menemukan cara yang lain untuk mendapatkan keterangan dari yang saya periksa. Kliennya Didit ini saksi fakta. Saksi fakta itu adalah dia harus menerangkan apa yang dia alami, dia ketahui, dia dengar, dia alami sendiri. Nah, ketika dia mau diperiksa kan dia tanya, saya bersedia diperiksa, tapi ini pasal berapa? Itu kan pendapat. Iya. Berapa kerugian negara? Itu pertanyaan-pertanyaan loh. Artinya kami tahu kemudian bahwa penyidik coba jelaskan, tetapi yang dijelaskan menurut kami bukan yang ditanya. Normal kan? Kan tadi saya disebutkan di awal, Mbak. Ini ada penyelidikan yang panjang, 6 bulan kalau nggak salah. Betul. Karena mereka merasa cukup naik ke penyidikan. Ya wajar dong kalau sudah naik ke penyidikan, si advokat memberi nasihat, tanya dong siapa ini terduga pelakunya. Ada juga kan putusan MK karena peristiwa tipikor itu harus berdasarkan hitungan kerugian negara yang pasti, Ya, yang betul. hitung BPK. Betul. Ya waktu itu memang lagi berproses hitungan BPK-nya boleh, tapi masa nggak bisa diancang-ancang sih ini berapa KN-nya gitu. Siapa terduga pelakunya, karena ini ada kepentingan terhadap orang nggak boleh memberi kesaksian kalau punya hubungan darah gitu lah. Baik. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ini yang lebih mencengangkan dari peristiwa penangkapan Didit. Apa itu? Kan penetapan tersangka Didit itu produknya Kejagung. Iya. Karena dia punya produk penetapan penahanan, penetapan tersangka dulu, baru penahanan, itu yang kami upayakan mengajukan pra peradilan. Sah tidak penahanannya, sah tidak penetapan tersangkanya, itu berdasarkan KUHP semua. Apa yang terjadi? Dia bukannya datang baik-baik menghadapi proses peradilan